Nah, pada saat musim hujan ini rawan banget terkena penyakit. Maka untuk agar aman terhadap hama penyakit, pertama bagi pian-pian yang belum bertanam, maka syarat pertama untuk aman dari penyakit adalah menggunakan benih yang tahan. Pengalaman ulun 2 tahun yang lalu gitu kan menangani di desa Sumanggi. Jadi suatu ketika gitu kan di desa Sumanggi ada petani ulun yang melihat temannya tanam di daerah Pelehari. Jadi dia tanam di daerah Pelehari itu 1 hektar semua terong itu bagus banget. Kita kan kalau ngelihat tanaman orang tuh bagus banget pasti kan kepikiran oh pengen seperti itu ya kada. Betakon akhirnya varietas apa yang dipakai ini katanya. Akhirnya nukar secara online begitu tanpa pertimbangan dia tanam di daerah Sumanggi. Ternyata betul. Betul apa? Separuh benar-benar kena penyakit. Nah kemudian dia protes gitu kan, kenapa? Padahal kena penyakit, varietasnya sama. Ternyata Bapak Ibu semuanya, di benih tersebut tidak tahan terhadap layu fusarium. Nah kenapa di daerah Pelehari di sana kok bagus? Pertama dulu kan di sana daerahnya tinggi apa rendah? Tinggi kan? Jadi ketika hujan itu langsung turun. Nah daerah kita ini kan kemana lagi turunnya yuk? Nah ada malah taganang di muka situ ya kada? Nah kan gitu. Jadi pertama gunakan varietas yang paling tepat begitu kan. Dan lagi juga pada saat kenapa di sana tuh bagus, di daerah Pelehari itu bagus. Ternyata dia ke Pelehari itu bulan 7. Masih musim panas. Dan ketika ditanam dia nanam bulan 11. Bulan 12 game over. Kenapa itu hujan terus akhirnya bermasalah. Maka sebelum kita kalau bubuhan pian belum nanam, pastikan kita ini kan misalnya contoh nih varietasnya ternyata tidak tahan terhadap fusarium. Makanya ketika tanaman tersebut tidak tahan fusarium, jangan dipaksakan ditanam pada saat musim hujan. Nah begitu. Jadi dan ini pengalaman ulun pribadi gitu kan. Jadi ulun nanam nanam tahun kemarin. Jadi nanam ada varietas namanya Absolute 69 tanaman cabai. Ulun melihat begitu kan, yang namanya Absolute 69 ini tahan terhadap virus kuning dan juga keriting, tahu kan? Kuning keriting itu kan kuning-kuning keriting itu namanya virus Gemini. Nah, setelah ulun coba tanam di kebun ulun seorang, memang betul Bapak Ibu semuanya, betul ternyata tanaman tersebut itu tahan banget kena virus keriting gitu kan, virus Gemini. Di tetangga-tetangga ulun tuh banyak banget yang kena, di ampun ulun kena. Nah, itu kan ori kaliber itu berkuning-kuning, ampun orang pun kami kada. Dan secara produksi itu lumayan begitu kan, karena pun kami tahan terhadap yang namanya virus Gemini. Nah, jadi langkah pertama kita untuk bisa aman adalah gunakan bibit yang paling tepat atau benih yang paling tepat. Kemudian yang kedua gitu kan, supaya aman dari antraknosa, dan ini pengalaman ulun pribadi gitu kan, ulun tanam lombok di kantor. Nah di kantor ada karena antrak 10 biji. Yang batu habis sampai wah ini kadang-kadang lagi. Kayak apa caranya? Langkah yang kami lakukan yang namanya pengelolaan akar. Bagaimana pengelolaan akar pada saat musim hujan? Ya kan? Ya kada? Musim hujan yang banyak apa kira-kira? Banyu, ya kada? Banyu. Nah, prinsip banyu, ya kan banyunya pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke. Nah, maka coba aja perhatikan pian pada saat musim hujan. Ya kan, ini anggap ini tanaman. Nih tampul ada tanamannya langsung, ya kada? Ini tanaman gitu kan. Kemudian di sini mulsa, ya kada? Nah, ini kan ada lubang nih, ya kada? Perhatikan saja, lihati benar-benar biasanya lubang tanam lebih rendah daripada bedengan, ya kada? Nah, ini yang jadi masalah. Ketika lubang tanam lebih rendah daripada bedengan, ingat prinsip air apa tadi? Mengalir dari berarti mengalir kemana? Nah itu. Jadi ketika kita paham bahwa ternyata misalnya kan ketika musim hujan itu kan banyak banget nih air mengalir begitu kan. Dan biasanya itu lubang tanam lebih rendah daripada bedengan, maka timpal. Jadi timpal supaya minimal rata atau lebih tinggi daripada bedengan. Kayak itu. Supaya apa? Supaya kan prinsipnya air tadi apa? Tinggi ke rendah. Jadi bilanya lubang tanam kita lebih tinggi daripada bedengan, larinya ke parit. Kan begitu? Nah, itu timpali Bapak Ibu. Ini hasil dari percobaan kami lah, hasil dari pengalaman kami gitu kan. Nah, tapi beda halnya musim kemarau. Bilanya musim kemarau biarkan rendah supaya banyunya ke dalam sana. Ini kada kebalikan buan kita musim kemarau malah ditimpal, ya kada melihat. Nah, malah dibumbun ya kada. Aduh, julun neng ini bilanya ada embun sedikit lari ke higanya. Kan musim kemarau itu kan harapan kita banyunya embun ya kada?
Banyu kan ngalih dicari pada saat musim kemarau. Berarti kan harapan kita, kan pagi itu ada embun ya kada. Nah harapannya tetesan embun itu masuk ke bagian perakaran. Ini kadang malah ditimpa. Jadi salah besar kita tuh selama ini tak balik. Musim kemarau ditimpal, musim hujan tak buka. Jadi mulai saat ini silahkanlah dilakukan begitu kan. Itu pun yang kami kerjakan gitu kan. Setiap musim hujan itu minimal kami tutup dulu. Supaya air itu jangan menggenang di bagian perakarannya. Nah, insya Allah ini kan minimal satu ikhtiar yang sudah kita gawi. Nah, kemudian yang ketiga, pengelolaan yang ketiga atau cara ketiga, kita proteksi dengan yang namanya agen hayati atau bakteri yang bisa melawan patogen penyebab penyakit. Nah, apa kira-kira bakteri atau jamur yang bisa melawan patogen penyebab penyakit? Contohnya kayak Trichoderma, kemudian jenis Bacillus misalnya. Nah, itu juga bisa. Misalnya mereknya Arasi, tahu Arasi? Nah, kemudian Anfus gitu kan, lain mampus lain lah. Ya, jadi Anfus begitu kan. Kemudian lagi Trichogy, ada kan? Nah, kemudian ada mereknya Glio, kan begitu. Nah, silahkan. Selama ini kesalahan fatal juga orang pakai Trichoderma macam kayak Glio, kemudian kayak Anfus, kemudian kayak Arasi dan segala macamnya begitu kan. Kesalahan fatalnya mereka tidak lakukan namanya aktivasi terlebih dahulu. Nah, jadi bakteri atau jamur yang masih dalam botolan itu didormankan namanya. Inya sengaja didormankan supaya pertama gitu kan, inya tidak terlalu banyak beraktivitas. Yang kedua supaya jangan tapi banyak makan. Karena makanan bakteri atau jamur yang di dalam bungkusan itu sedikit. Nah, kan tersedia cuma segitu, maka didormankan. Maka diaktifasi dulu atau dibangunkan dulu. Caranya kayak pembangunan. Nah, jadi caranya membangunkan pian cukup sediakan ya. Prinsipnya 1, 1, 1 dan 18. Rumusnya 1, 1, 1 dan 18. Jadi satu bagian di sini jamurnya Arasi kah misalnya, Trichogy kah misalnya, kemudian Anfus kah misalnya, itu satu bagian. Jadi kalau misalnya kita ambil timbangan 100 gram, maka 100 gram Arasi atau 100 gram Trichogy atau Glio misalnya dan lain sebagainya itu 100 gram. Kemudian 100 gram kedua itu namanya gula. Nah, gula boleh, gula putih boleh, gula merah boleh. Nah, jadi kalau 100 gram Trichodermanya, 100 gram gula. Kemudian ditambahkan dengan 100 gram karbohidrat. Karbohidrat tuh boleh dalam bentuk kentang, boleh. Nasi, boleh. Ubi kayu, boleh. Kemudian dedak, boleh. Silakan, semuanya boleh dipakai. Jadi kalau misalnya ada kebetulan di rumah dedak, silakan pakai dedak. Ada di rumah nasi, silahkan pakai nasi. Tapi kalau jenis bahan-bahan masih mentah itu wajib direbus. Kayak dedak wajib direbus, kentang wajib direbus, kemudian singkong wajib direbus. Tapi kalau nasi sudah direbus ya ada. Jadi kalau kita hendak mengaktifasi kan tadi rumusnya 1, 1, 1 dan 18. Berarti 100 gram bahannya, kemudian 100 gram gulanya, dan 100 gram juga sumber karbohidratnya. Berarti nasi tadi 100 gram, ya kurang lebih 2 centong. 2 centong, tahu 2 centong? Nah kan. Dan yang terakhir itu 18 bagian adalah air. Jadi 100 gram bahannya atau trichodermanya gitu kan, kemudian 100 gram gulanya, 100 gram sumber karbohidratnya, dan 18 atau 1,8 liter itu airnya. Kalau bisa Bapak Ibu semuanya yang karbohidrat tadi di blender dulu. Nah, jadi kalau pakai dedak silakan nanti dedaknya di blender dulu, lagi kan bareng sama gula juga kan supaya tercampur rata. Kemudian pakai singkong silakan di blender. Pakai nasi silakan di blender begitu kan. Kalau sudah silakan pian campurkan, kemudian tutup menggunakan penutupnya. Nah, tutup menggunakan penutupnya itu kurang lebih selama 5 hari. Nah, setelah dibuka, Bapak Ibu semuanya setelah dibuka, maka silakan airnya yang 2 liter. Tadi kan 2 liter ulun sambat. Karena kan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 1,8 liter. Jadi total 2 liter. Nah, itu silakan diambil dengan dosis 200 ml sampai 500 ml per tangki kocornya. Silakan kocorkan ke bagian perakaran. Dan larutan ini tahan selama 1 bulan. Jadi maulah silakan kira-kira sebulan misalnya mengocor aku seminggu 2 kali, minta seminggu sekali. Paling bagus kalau memang paling bagus ya, mengocor itu seminggu 2 kali, itu proteksinya paling bagus.
berarti 8 kali. Nah, berarti Anda minimal maulah itu sebanyak 800 gram. 800 gram bahannya, 800 gram gulanya, 800 gram sumber karbohidratnya, dan ini berarti 1,8 kali 8 atau kurang lebih sekitar 15 liter air. Nah, udah diamkan aja di situ, itu bisa dipakai selama sebulanan. Jadi kira-kira kada mahal kada pang sebujurnya. Modalnya tuh kira-kira paling pian maksimal tuh sekitar 70 ribuan cukup sebulanan. Dan itu sudah bisa memproteksi lahan pian untuk kocoran 4 tangki. Tapi kalau pian misalnya campur juga dengan pupuk boleh kada? Misalnya kan saya memproteksi nih yang tadi. Amun sekalian ulun mengocor NPK boleh kada? Boleh, silakan campurkan. Jadi sekali proteksi sekaligus memberikan pupuk. Jadi kalau misalnya pian ngocor langsung plak langsung satu drum kan begitu. Jadi tambahkan langsung 5 liter bioaktivatornya tadi. Nah, 5 liter bioaktivatornya tambahkan 2 kilo NPK begitu, udah aduk, udah kocorkan. Jadi otomatis pian memberi pupuk sekaligus juga pian melindungi tanaman pian dari penyakit akar. Nah, jadi kesalahan fatal kita selama ini begitu kan, penyakit akar. Tapi ubet disamprot, padahal salah. Bila penyakit akar tuh dikucor, karena orangnya di akar. Kalau jenis antraknosa di atas itu disamprot. Fusarium di atas atau di bawah? Di bawah, ini disamprotnya. Nah itu ya, jadi ada penyakit itu kan ada namanya penyakit akar, ada penyakit atas, penyakit bawah, penyakit atas. Jadi bilanya penyakit bawah, kita semprot bawahnya, bila penyakit atas disemprot atasnya. Kemudian langkah keempat, usahakan juga jangan sampai daun itu terlalu rimbun. Apa efeknya terlalu rimbun pada saat musim hujan? Itu nanti bakal terjadi kelembapan yang tinggi. Kelembapan yang tinggi juga bakal memicu namanya jamur. Nah, jadi kurangi daunnya, daun-daun yang kada tapi perlu dikurangi sebelum tanaman itu sendiri yang mengurangi dirinya sendiri. Jadi kurangi jumlah daun. Daun-daun yang kada perlu, terutama daun-daun yang dekat dengan tanah itu dikurangi. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting gitu kan, apa? Pengelolaan air. Kita tahu kan yang namanya musim hujan, berarti kan bakalan banyak banyu nih, bakalan banyak air nih masuk ke lahan pertanian kita. Jangan sampai air itu kada ada pembuangannya. Nah, itu air kada ada pembuangannya, kita aja nih kalau kebanyakan minum kira-kira kada tahan perut kita kan begitu. Nah, sama juga dengan tanaman. Jadi jangan sampai kebanyakan banyu masuk di lahan pertanian kita daripada banyu yang keluar. Jadi usahakan pastikan begitu kan lahan kita tuh ada saluran pembuangannya. Kemudian yang selanjutnya gitu kan baru kita melakukan namanya manajemen pemupukan. Nah, pada saat musim hujan di sini itu kurangi pupuk yang ada kandungan nitrogennya. Apa yang ada kandungan nitrogennya? Contoh urea itu kurangi. Nah, kemudian Ponska itu kurangi. Ponska itu 15, 10, 12 kurangi. Perbanyak unsur fosfat dan juga kaliumnya. Jadi misalnya contoh pada masa sudah mulai berbunga itu perbanyak unsur MKP. Dan biasanya ulun ada kombinasi lagi satu pupuk semprot yang cukup efektif begitu kan buat menahan tanaman tidak sakit. Ada namanya SOP, sulfat opotas, namanya pupuk SOP. Jadi pupuk SOP tersebut dicampurkan dengan pupuk MKP, itu nutrisi yang paling tepat meningkatkan imun tanaman kita. Nah, itu silakan disemprotkan. Tanaman kita biasanya akan lebih tahan terhadap resiko penyakit tanaman begitu. Dan terakhir, cara kita aman terhadap resiko musim hujan adalah lakukan proteksi fisik namanya. Proteksi fisik contohnya musim hujan ini kan rawan banget angin. Otomatis jangan sampai ada tanaman yang justru rabah. Nah itu, jadi silahkan lakukan pengikatan begitu kan. Jadi silahkan diikat supaya tanaman kita tidak roboh. Nah jadi itu aja strategi atau langkah-langkah supaya tanaman kita aman terhadap resiko penyakit.